Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sekarang hadis 1584. Ya, dibuka bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Shaddad ibni Aus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar an yaqulal abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta akhrajahul Bukhari. Dari Shaddad bin Aus, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, permintaan ampun yang paling utama bahwa seseorang berkata yang artinya, hai Tuhan, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Engkau. Engkau jadikan aku dan aku hambamu dan aku tetap di ikatanmu dan di perjanjianmu selama aku bisa. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan sesuatu yang aku telah kerjakan. Aku mengaku kepadamu akan pemberian nikmatmu kepadaku, dan aku mengaku kepadamu akan dosaku. Oleh itu ampunilah akan daku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Engkau. Dikeluarkan dia oleh Bukhari. Ya. Wan Shaddad ibni Aus, dan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar ayakulal abdu. Sayyid itu tuan artinya. Di situ diartikan yang paling utama, istighfar yang paling utama adalah seorang hamba membaca Allahumma, ya Allah. Nah dari situ ya sampai akhir sampai selesai itu, Allahumma ya Allah, anta, Engkau, Rabbi adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, khalaqtani, Engkau telah menciptakanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku di atas ahdi dan wa'di itu semakna perjanjianmu. Aku di atas perjanjianmu, masatoktu, semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min syarri ma sana'tu, dari kejahatan apa yang aku telah berbuat. Abu laka bi ni'matika alayya, aku mengakui pemberian nikmatmu atasku. Wa abu laka, dan aku mengakui bagimu bidzambi, dengan dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa'inahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang dapat mengampuni dosa illa anta, selain Engkau. Akhrajahul Bukhari. Siapa udah apa? Dikit ini. Coba. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi wa abu laka,
Wabu wa abu ini nggak ada ngajinya. Wa abu ulaka bizambi. Wabu laka ini abu ulaka ya. Abu laka Binikmatika alayya wa abu ulaka Wabu laka bidambi fakfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya. Ini dihafal. Ini istighfar yang paling utama. Istighfar itu artinya permohonan ampun. Kenapa ini disebut istighfar yang paling utama? Pertama coba diperhatikan. Kita mengakui sepenuhnya bertauhid kepada Allah, itu yang pertama tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Tuh. Ini tauhid. Ini yang pertama. Wa ana ala ahdika wa wa'adika masata'tu. Dan aku di atas perjanjianmu. Ini maksudnya apa ini perjanjianmu? Nah itu yang Allah bicara dalam janin itu. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Kalau janin berkata, bala, iya. Itu perjanjiannya. Ada komitmen untuk menjalani perintah Allah. Tapi itu kan masih di dalam janin, kemudian dibenarkan melalui diutusnya seorang Rasul untuk membenarkan kabar yang gaib itu. Nah itu. Jadi kita punya perjanjian dengan Allah. Apa perjanjiannya? Menjalani perintah, itu perjanjian kita sama Allah. Menjauhi larangan. Mas tato itu semampuku. Lalu dia bilang, fattaqullah masata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Nah, kemudian kita minta perlindungan dari kejahatan apa yang pernah kita perbuat dan yang akan datang. Kemudian kita mengakui nikmat Allah, dan kita juga mengakui dosa kita. Pertama kita di hadapan untuk mengakui dulu dosanya, kayak mau disidang ya bos, mau dapat maaf misalnya gitu, aku dulu bersalah, ya kan? Nanti masalah maaf kembalikan kepada orang yang akan memaafkan itu, ya, majikan bisa sama pembantu gitu ya. Akui dulu dosa-dosa. Kemudian baru di sini kita minta ampun. Faghfirli, maka ampunilah aku. Dan kemudian kita menetapkan sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa illa anta, selain engkau. Nah itu, jadi untuk memohon ampun kepada Allah secara adab, puji-puji Allah dulu, zikir, puji-puji Allah itu kan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, kayak gitu. Bebain deh. Iya, puji-puji Allah. Dibabain dulu bahasa kitanya, gitu. Nah ini dihafal doanya, ya. Tuh, banyak apa dikit? Hah? Banyak dibanding ayat apa, dibanding hadis yang sebelumnya. Jadi sedikit-sedikit dihafal, kan gak disuruh sekaligus. Kan ada orang yang gampang menghafal, ada yang susah. Yang susah ya sedikit-sedikit. Tuh. Karena ini penting juga, soalnya kita kan disuruh beristighfar setiap hari itu sama Allah. Keutamaan istighfar itu bisa mencegah dari musibah
misalnya. Terus bisa dilapangkan dari kesempitan. Kemudian diberikan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan. Itu keutamaan istighfar. Dan akan datang rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dari situ kita bisa paham sebab datang kesulitan, kesusahan, berapa Pak? Dosa. Musibah itu datang dengan sebab dosa. Kemudian rezeki juga sama, tertahan rezeki karena sebab dosa. Tapi jangan diartikan rezeki itu cuma ini doang, uang doang. Kalau dipahami rezeki uang doang, hatinya jadi sempit. Dunia itu seperti gimana itu? Gak pernah merasakan tenang karena salah paham soal masalah rezeki. Ketenangan gak banyak, masalah kan banyak contohnya. Masalah satu belum selesai, datang lagi masalah lagi yang lain, tumpuk-tumpuk, ya kan? Kemudian yang paling utama adalah rezeki itu dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan hayatan thayyibah yang di dalam Al-Quran. Kami pasti, kalau siapa saja mukmin, laki-laki atau perempuan yang beramal soleh, pasti akan kami berikan penghidupan yang lebih baik, hayatan thayyibah. Kalau manusia mengartikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik apa? Kekayaan materi. Manusia taunya yang kelihatan doang. Tapi tidak menurut pandangan Allah. Hayatan thayyibah itu adalah seseorang dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Itu penghidupan yang baik. Buat apa? Kaya raya, ya kan? Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Tak terasa sibuk dengan dunia, ini kan? Tiba-tiba udah tua, tiba-tiba udah mau mati, belum sempat berbekal amal soleh. Apanya bisa dibawa nggak? Enggak, amalnya yang bisa dibawa. Tuh. Dan orang kaya, kalau kita mau tahu itu, dihisapnya berat. Manusia ingin kan di dunia ini sangat ingin menjadi orang kaya kan? Iya, karena memang bisa menikmati kehidupan dunia. Tapi ingat, hisap orang kaya itu di akhirat 500 tahun. Orang fakir udah selesai, orang-orang kaya 500 tahun belum selesai. Nah, kalau udah kelihatan sulit dihisapnya, itu udah alamat akan masuk neraka. Oke, bersyukur nih, maaf nih bos. Pengalaman, coba ente dapat nama itu dijadikan terlena oleh Allah gitu kan. Dia sampai itu di alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, nggak berpikir akhirat deh. Pada saat itu ada terus jaya sampai akhirnya teh mati kan, bukan jatuh.
Mati. sia-sia ya. Sedangkan belum berbekal amal soleh. Coba bayangkan betapa berat nanti hisabnya di akhirat. Nah, jadi kita ini kaum apa namanya, kaum mustada'afin namanya kalau di Al-Quran, kaum yang dilemahkan, kaum fakir, kaum masakin. Jangan bersedih hati. Kata Allah, kamu kalau beriman adalah yang paling tinggi derajatnya, paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini perlu dipegang, dijadikan sebagai prinsip, sehingga kita nggak silau melihat orang-orang kaya itu yang sombong itu, sehingga kita minder. Jangan. Kita harus punya prinsip, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang kadang-kadang suka minder antara kita orang miskin dengan orang kaya. Jangan. Kamu adalah umat yang paling terbaik jika kamu beriman. Nah itu. Iya. Mau jadi orang kaya? Kaya hati lah. Jangan deh. Kaya hati. Takut sombong ntar. Nah itu memang orang-orang kaya rata-rata Kaya hati aja deh. rata-rata sombong. Ya Pak, pasti kalau orang kaya jauh dari ilmu agama pasti sombong. Jangankan orang kaya, orang miskin aja sombong. Tuh, ini lepak ini keterlaluan kalau ini. Di miskin sombong. Udah miskin sombong. Hidup lagi. Hidup. Nah itu ya. Jadi tetap kaya boleh tapi kaya boleh, bukan nggak boleh jadi orang kaya. Tapi ingat, dari hartamu ada hak buat orang lain, itu yang perlu diperhatikan. Karena kalau kamu tidak memberikan hak sebagian harta yang kamu miliki, kata Nabi, kamu seperti makan yang tidak pernah kenyang, nggak pernah merasa cukup. Ya. Dan kalau bicara dunia, kan di awal-awal tuh udah kita bahas kan, unzuru ilaman huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kamu, wala tanturu ilaman huwa fauqakum, janganlah melihat orang yang di atas kamu, fa innahu tazzalu ala tazzalu nikmatallahi alaikum, karena yang demikian itu lebih patut kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Jadi kalau bicara dunia, lihat yang di bawah kita. Tapi kalau bicara akhirat, lihat yang di atas kita. Kenapa kita disuruh lihat yang di bawah? Supaya kita bersyukur itu. Jadi artinya kita susah misalnya, di bawah kita masih ada yang lebih susah, ya kan? Nah kalau bicara akhirat, lihat orang yang di atas kamu. Misalkan contoh, apa ini? Si di Padang bisa baca Quran misalnya contoh kan. Ini sebagai contoh doang. Sebagai contoh, saya mau mengejar hafalan isi Farhan pokoknya. Nah, itu namanya melihat ke atas. Buat apa? Buat motivasi. Gitu. Jadi kembali lagi ya. Jadi ini penting untuk dihafal, ya kan? Dikit-dikit hafalin ya, jangan sekaligus kalau berat. Karena keislaman istighfar itu sangat besar. Jadi coba dibaca deh kasarnya. 584 hadis masuk kembali ke hadis saya Kumsuna. Ya, baca nih berikut ini. Baca itu. Ali Bani Umar
lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haku apa ya? Haula il kalimati hina yumsi wa hina bihu wa hina yusbih dibaca gitu. oh wa hina yusbih Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wa fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an samali wa min fawqi wa a'udzu bi azamati wa azamatika bi azamatika an uqtala min tahti akhrazahun nasaiyun wa banu majah wa sahahu al-hakim dari Ibnu Umar. Ia berkata, tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kalimat-kalimat itu di waktu berpetang dan di waktu berpagi, yaitu, hai Tuhan, aku minta kepadamu keselamatan di agamaku dan di duniaku dan ahliku di hartaku. Hai Tuhan, tutuplah apa-apaku yang tak baik terbuka dan amankanlah kekhawatiranku dan peliharakan daku dari depanku dan dari belakangku dan dari kananku dan dari kiriku dan dari atasku, dan aku berlindung padamu daripada dikenakan bahaya dari bawahku. Ya. Ali wa ani bin Umar radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, qala, dia berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'il kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat ini. Hina yumsi ketika sore, wa hina yusbi dan ketika pagi. Allahumma, ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-afiyah, keselamatan, fi dini, di dalam agamaku, wa dunyaya, dan duniaku, wa ahli, dan keselamatan keluargaku, wa mali, dan keselamatan hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah auratku, aib, wa amin rawati, wa amin, dan berilah rasa aman terhadap rawati, rasa kekhawatiranku, wahfazni, dan peliharalah aku min baini yadaya, dari hadapanku, wa min khalfi, dan dari belakangku, wa an yamini, dan dari kananku, wa an shimali, dan dari kiriku, wa min fauqi, dan dari atasku. Wa a'udzu bi 'azamatika an ubtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu atas bahaya dari bawahku. Akhrajahu Nasa'i wa Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, wa sahahahul Hakim, dan disahkan oleh Imam
Al-Hakim. Nah, ini zikir pagi Tang. petang. Zikir ini meminta apa ya, pertama keselamatan agama dan dunia, kemudian keluarga dan harta. Kemudian kita meminta kepada Allah supaya ditutup aurat kita, aib termasuk di dalamnya. Kemudian juga kita minta kepada Allah wa amin rawati, diberikan rasa aman terhadap rasa khawatir. Kadang-kadang kan manusia suka was-was, khawatir, apalagi kalau bicara soal hari esok, ya, Bisa makan atau enggak? ya. Nah itu Apalagi besok minggu hari kematian tuh. Nanti curhat. tentang hari esok nggak ada yang tahu, karena masih di langit, belum turun ke bumi. Buat apa kita memikirkan sesuatu yang belum turun ke bumi dan bukan urusan kita? Coba, kira-kira kalau kita sibuk mikirin yang bukan urusan kita, capek gak? Capek. Sama kayak ini juga. Kita serahkan aja, berserah diri aja sama Allah. Kita cuma bisa berencana besok, misalkan kayak Farhan, besok saya dagang, udah selesai. Masalah rezekinya seberapa yang dapat bukan urusan kita. Tuh. Ya, ya. Dan kemudian kita minta dipelihara, dia dilindungi. Dalam pertama dari apa? Depan, kemudian belakang, terus kanan, kiri, atas, bawah. Tuh. Kalau kita minta penjagaan seperti penjagaan dari siapa? Iya, maksudnya dari apa ya? Mereka dari burukan Dari godaan setan. Tuh, setan tuh. Dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ya, ditongkrongin tuh. Dan semua ada itu deh. Ada ya. Ada Ada. setan. Ini Ya kan, Diana udah sholat 5 waktu contoh. Alhamdulillah. setan lewat. Alhamdulillah. Bisa Ya kan? lewat orang alhamdulillah. Ya misalnya gitu ya kan. Nggak bisa lagi digoda nih. Sama Sholat 5 waktu. Wah udah nggak bisa nih. Diana udah digoda sholat mau apa ya, supaya ninggalin sholat udah nggak bisa. Coba goda sama setan, ria. Oh nih sojak ke saya nih paling soleh deh. Nah itu hati-hati, ya kan? Ya. Jadi memang kita nggak, dari sini kita bisa paham ya. La haula wala quwata illa bila tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kita kalau nggak ditolong sama Allah nggak kuasa apa-apa. Maka nggak patut kita sombong. Apa kuasa kita? Nggak ada. Termasuk dalam hal mencari rezeki. Kadang-kadang manusia dengan kesombongannya dia merasa inilah hasil jerih payah saya. Tuh. Manusia suka lupa nih. Ya kan? Ini model kayak begini model siapa nih? Model si Korun. Masih korun. Korun begitu. Nah itu kita jangan begitu, maksudnya alhamdulillah kita ingat Allah gitu kan. Ini semua dengan pertolongan Allah. Dia coba dibaca apa yang namanya? Ringkasannya. Dari 1545 hadis sahih. Maksud menghadirkan berdoa adalah Allahumma inni as'alukal wala
pagi dan sore. Ya, Sudah. ya. Baca. Ih. Mi. Si. Allahumma Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik nikmatik watah wa tahawuli apa watahawuli afiyatik afiyatik wa fujaati nikmatik nikmatik wajah nisa Khotik. sakotik akarajahu muslim. Dari Ibnu Umar ia berkata, adalah Rasulullah SAW berdoa, hai Tuhan, aku sungguh padamu daripada kehilangan nikmatmu dan kepadanya keselamatan dari kedatangan azab yang tiba-tiba dan daripada sekalian kemukaan dikeluarkan kita oleh Muslim. ya. Qala Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu semoga dari keduanya, qala dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu. Nah, karena Rasulullah sallallahu yaqul, Rasulullah sallallahu biasa membaca Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min zawali ni'matik, dari hilangnya nikmatmu, wa tahawuli afiatik, dan berubahnya atau berpalingnya keselamatanmu, wa fujaati niqmatik, dan siksamu yang tiba-tiba, wa jami'i sakhatik, dan setiap murkamu. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Ya, zikir ini sebenarnya doa ini ya, kita memohon kepada Allah, minta perlindungan dari hilang nikmat Allah dari diri kita, kemudian berubah keselamatan kita tadi, afiat, keselamatan dunia dan agama. Banyak orang kan sebentar beriman, sebentar kafir, sebentar beriman, sebentar kafir. Itu ada penyakit nifak. Nifak itu penyakit munafik. Munafik ke orangnya, nifak itu perbuatannya. Nanti kalau begitu terus dikunci mati hatinya sama Allah, sehingga nggak bisa menerima hidayah. Nah, kemudian wa fujaati nikmatik, dan fujaah tiba-tiba, nikmatik siksamu. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya? Istidraj. Nah, semakna dengan ini. Ya. Kita berlindung ya, dari datangnya azab Allah secara tiba-tiba. Nah, terutama tuh misalnya dalam masalah pergaulan, ini apa namanya, bisa juga ini apa itu kena imbas. Seperti misalkan kisah penyerangan Ka'bah. Raja Abraha menyerang Ka'bah. Di sana nggak ada orang yang ikut-ikutan, tapi Allah azab kena yang nggak ikut-ikutan. Tapi nanti di akhirat dibangkitkan menurut niatnya masing-masing. Nah, dari situ diambil hikmah hukum oleh ulama. Jangan lama-lama duduk-duduk bersama orang-orang zalim. Nanti kalau Allah azab kena. Nah, dari situ bisa kita paham, kita disuruh pilih gak teman? Disuruh milih.
Nabi bilang, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu berteman melainkan dengan seorang mukmin. Bukannya sombong, bukan. Emang agama yang perintah semata-mata untuk menjaga iman kita. Kalau ada Rasul yang nyuruh. Kalau misalkan kita nggak pilih teman, tuh, itu kan ada tuh hadis tentang seseorang membunuh 99 orang. Ditanya, masih adakah pintu tobat atasku? Nanya kepada rahib. Nggak ada, dibunuh. Jadi genap 100. Tapi ini orang nggak putus asa. Tanya lagi ke rahib yang lain, masih ada. Kamu tinggalkan negerimu yang buruk, pindah ke negeri yang di sana banyak orang-orang yang beribadah. Tuh. Kalau mau hijrah, temannya juga harus diganti. Kalau nggak diganti, iman masih pohon toge atau setipis tisu, ya. Salah, Hancur. Boro-boro mau ngajak kebaikan kepada orang, yang ada keseret, ya, karena banyak contohnya. Nah, udah kemudian kita berlindung kepada Allah dan setiap murkanya. Itu kita hindari itu perbuatan, perkataan atau perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Karena kalau datang murka Allah, ya pasti datang azab, konsekuensinya itu. Deh, coba dibaca ringkasannya. Hadis 1586. Hadis maksud melanjutkan berdoa dengan Allahumma inni a'udzubika hukum sunnah. Ini segini dulu ya, biar bisa apalin. Iya, dikit-dikit. Tutup, kita cukup sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.